Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Ibu berharap hari ini kalian dalam keadaan yang baik, sehat dalam perlindungan Tuhan ya. Hari ini kita akan belajar bersama bagaimana keluarga Kristen menjadi berkat bagi lingkungan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk dalam beberapa bagian dan hari ini Ibu akan memberi penjelasan tambahan terkait dengan hakikat keluarga Kristen yang menjadi bagian dari materi ini. Karena ini masih di masa pandemi, Ibu terus mengingatkan kita untuk mengikuti protokol kesehatan, terutama ketika kalian keluar dari rumah ya. Dan semoga melalui usaha itu kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan. Sebelum masuk dalam penjelasan materi, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, kami bersyukur Engkau mengasihi kami dan menyertai kami di sepanjang hidup kami. Hari ini kami akan belajar bersama bagaimana agar kami sebagai bagian dari keluarga menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami dalam pertolongan Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu agar kami memahami dengan baik serta dapat melakukan apa yang kami pelajari pada hari ini melalui mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ini Ibu tidak akan jelaskan panjang lebar ya, karena di awal-awal penjelasan tentang keluarga menurut Alkitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu Ibu sudah paparkan melalui perjumpaan kita lewat Zoom. Jadi Ibu tidak akan mengulang terlalu banyak ya. Jadi keluarga dalam Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani itu disebut Bet Ab atau rumah ayah, dapat berarti keluarga inti yang tinggal di rumah yang sama. Kemudian ada lagi kelompok yang lebih besar, dapat dilihat dalam Kejadian 7 ayat 1, 14 ayat 14. Nah, kata lainnya adalah menunjukkan ke kelompok yang lebih besar itu dapat disebut sebagai kaum ya. Dapat dilihat dalam Bilangan pasal 27 ayat 8 sampai 11. Dalam Perjanjian Lama itu terlihat dengan jelas bagaimana keinginan suami istri yang paling besar adalah untuk mempunyai anak, terutama anak laki-laki. Bahkan dalam Mazmur 127 ayat 3 sampai 5, anak laki-laki itu digambarkan sebagai milik pusaka Tuhan. Hal ini juga terlihat jelas dalam sejarah Abraham dan caranya menghadap Allah. Anak sulung ini punya kedudukan yang istimewa ya, karena dia memiliki hak waris. Nah, sementara anak perempuan itu tidak mendapat warisan kecuali bapaknya tidak punya anak laki-laki. Dan bagi keluarga yang mandul, mereka akan mengadopsi anak agar harta warisannya itu dapat diberikan kepada anak yang mereka adopsi kalau mereka tidak punya keturunan. Nah, bagaimana solidaritas keluarga dalam Perjanjian Lama ini juga kita sudah bahas atau kalian sudah dengar penjelasan dari Ibu. Yang pertama, mereka memiliki perasaan sedarah atau seturunan. Yang kedua, mereka punya rasa kesatuan tempat tinggal ya, dan kesamaan kewajiban-kewajiban sesuai adat kebiasaan dan hukum yang berlaku. Sesudah tanah Kanaan diduduki, kecenderungan rumah-rumah tangga bangsa Israel atau orang-orang Yahudi itu terpisah ya, artinya mereka berdiri sendiri-sendiri. Nah, sehingga hal itu melemahkan solidaritas atau rasa kebersamaan mereka itu tadi. Nah, salah satu ciri kesatuan itu adalah hak setiap anggota kelompok untuk dilindungi oleh kelompok lainnya. Tetapi setelah mereka cenderung untuk membangun rumah tangga secara terpisah atau berdiri sendiri, hal itu menjadi semakin melemah. Keluarga dalam Perjanjian Baru. Nah, dalam bahasa Yunani, keluarga disebut patria, juga oikos atau oikia, yang berarti rumah tangga. Patria ini menunjukkan satu suku bangsa atau satu bangsa.
Dalam Kisah Rasul 3 ayat 25 itu dituliskan, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Yusuf, Bapak Tuhan Yesus, itu berasal dari keluarga atau keturunan Daud. Kita dapat lihat dalam Lukas 2 ayat 4. Nah, pendiri marga itulah yang merupakan pokok utama dari keluarga tersebut. Berarti kalau dalam keluarga Yusuf, pendiri utamanya adalah Daud, ya. Sekarang kita lihat pedoman-pedoman kehidupan keluarga dalam Perjanjian Baru. Jadi di sini ada beberapa perikop yang akan Ibu jelaskan. Pertama, pedoman-pedoman dalam kehidupan keluarga Kristen yang dapat kita lihat dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 1. Dalam kitab Kolose pasal 3 itu berisi tentang bagaimana hubungan antara anggota-anggota keluarga atau anggota rumah tangga itu sendiri. Yang pertama, istri harus tunduk kepada suami sebagaimana manusia harus tunduk kepada Tuhan, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana suami-suami berperilaku terhadap istri. Artinya dia harus mengasihi istrinya dan tidak boleh berlaku kasar. Kewajiban anak apa? Anak tentu saja harus menaati orang tuanya. Lalu orang tua juga tidak boleh, atau bapak-bapak tidak boleh membangkitkan amarah di dalam hati anaknya. Artinya dia harus, ketika dia menasihati anaknya, dia harus menasihati anaknya dengan bahasa atau kalimat-kalimat yang membangun, yang tidak membuat anaknya marah dan semakin terpuruk. Nah, sehingga dapat disimpulkan dalam perikop ini, masing-masing anggota keluarga itu harus dapat menjaga hubungan baik satu dengan yang lain. Lalu di dalam kitab Efesus, ya, Efesus pasal 5 ayat 21 sampai pasal 6 ayat 9. Perikop ini berisi tentang kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri, ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kalau kita lihat secara keseluruhan dari ayat 21 sampai pasal 6 ayat 9, jadi ada 3 hal yang menjadi pokok utama atau inti dari perikop ini. Pertama, masing-masing anggota keluarga harus dapat saling merendahkan diri. Lalu yang kedua, hidup dalam takut akan Kristus. Yang ketiga, harus hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kemudian perikop yang ketiga yaitu 1 Petrus pasal 2 ayat 8 sampai 15. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 ya, sampai pasal 3 ayat 7. Perikop ini berisi tentang penderitaan Kristus sebagai teladan. Kalau bicara tentang penderitaan Kristus, berarti ini mencakup dalam hal bagaimana Kristus mau berkorban, memberikan diri untuk disiksa, diludahi, difitnah, ya, kemudian dibunuh di atas kayu salib. Dia harus menderita untuk dosa-dosa manusia. Dia menerima segala keterbatasan atau kekurangan kita sebagai manusia yang hidup dalam dosa. Dia menyucikan kita dengan darahnya yang kudus. Sebanyak apapun dosa yang kita buat, sebesar apapun dosa yang kita telah lakukan, dia menerima segala kekurangan kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerima kekurangan anggota keluarga yang lain. Entah itu orang tua, ataupun adik atau kakak, atau keluarga saudara-saudara kita yang lain. Ingat ya bahwa tidak ada manusia atau tidak ada orang tua yang diciptakan sempurna. Setiap manusia diciptakan dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sehingga melalui kekurangan dan kelebihan itulah kita harus saling melengkapi untuk memuliakan Allah sebagai pencipta. Kemudian di dalam 1 Timotius
1 Timotius pasal 2. 1 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai 15. Nah, ini berisi bagaimana sikap laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Kalau sikap laki-laki dalam ibadah jemaat, apa yang diajarkan? Nah, perikop ini menuliskan bagaimana seorang laki-laki harus berdoa dalam keadaan hati yang bersih. Artinya tidak sedang dalam pertikaian atau amarah. Kalau seandainya dia sedang bertikai dengan orang lain atau bertengkar dengan orang lain, dia harus menanggalkan itu. Jadi benar-benar menghadap Allah dengan hati yang bersih. Lalu bagaimana dengan perempuan? Nah, bagi perempuan sendiri dituliskan bahwa yang menjadi perhiasan bagi perempuan itu sebenarnya bukan barang-barang yang mahal, pakaian yang mahal, anting-anting atau perhiasan-perhiasan yang terlihat dari luar. Tetapi yang menjadi perhiasan bagi perempuan yang sesungguhnya itu adalah perbuatan yang baik. Artinya berarti kecantikan yang berasal dari dalam diri atau dari dalam hatinya sendiri. Yang terakhir Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Nah, ini berisi tentang kewajiban orang tua, kemudian kewajiban pemuda, lalu kewajiban hamba. Apa yang harus sebagai orang tua, apa yang harus dilakukan? Di sini dituliskan bahwa laki-laki yang tua itu harusnya hidup sederhana, dia harus terhormat, bijaksana, dia harus sehat dalam iman, harus memiliki kasih dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua ya, mereka harus beribadah, tidak boleh memfitnah, tidak boleh menjadi hamba anggur, melainkan dia harus cakap dalam mengajarkan hal-hal yang baik, juga dalam mendidik perempuan-perempuan muda untuk mengasihi suami dan anak-anaknya, bahkan hidup bijaksana, suci, serta rajin mengatur rumah tangga, taat kepada suami dan firman Allah yang menjadi pegangan hidupnya. Ya. Kemudian hamba-hamba juga harus taat kepada tuannya dalam segala hal ya. Mereka bahkan tidak boleh berlaku curang. Mereka harus selalu tulus dan setia dalam segala hal untuk memuliakan ajaran Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu apa yang menjadi peran anak supaya anak itu menjadi berkat di dalam keluarga? Bukan hanya di dalam keluarga, tetapi juga bagi lingkungan sekitar. Silakan dibuka Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Ya, Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi yang harus dilakukan anak supaya dia menjadi berkat dalam keluarga dan lingkungan, tentu saja dia harus menaati dan menghormati orang tua. Kalau dalam keluarga dia menghormati orang tua, kalau di luar berarti dia juga harus menghormati orang yang lebih tua dari dia. Kalau di sekolah, termasuk bapak, ibu guru ya, supaya dia bisa menjadi berkat di sekolah. Bagaimana keluarga Kristen yang menjadi berkat? Kalau tadi anak ya, apa yang harus dilakukan oleh anak agar dia menjadi berkat? Nah, lalu keluarga Kristen yang menjadi berkat. Bagaimana keluarga Kristen yang menjadi berkat? Dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 10 ya. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 10. Silakan dibuka ya. Ini juga sudah pernah kita baca dalam bab-bab sebelumnya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun,
Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Dan selanjutnya ya. Nah, menurut Alkitab, keluarga adalah tempat anak-anak diajarkan takut kepada Tuhan dan belajar tentang karya-karya Tuhan. Kalau dalam perikop ini, orang tua punya kewajiban untuk terus mengingatkan secara berulang-ulang dalam setiap kesempatan, dalam apapun kondisinya ya, ketika bangun tidur, mau tidur, keluar dari rumah, masuk lagi ke dalam rumah, bahkan anak-anak harus selalu mengingat tentang kasih Allah yang diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya itu tadi. Sehingga ketika anak mengingat bahwa betapa besar kasih Allah di dalam kehidupan keluarga mereka, mereka meneladani itu di dalam lingkungan keluarganya. Ketika mereka keluar dari rumah, mereka tidak hanya mengetahui itu, tetapi juga mereka dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya dengan hidup mengasihi satu dengan yang lain. Kita masuk pada hakikat keluarga Kristen. Di sini ada beberapa hakikat keluarga Kristen ya. Yang pertama adalah keluarga Kristen adalah sebuah persekutuan yang menjadi lambang persekutuan yang hidup antara Allah dan umatnya. Dapat kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3-8 dan Ibrani pasal 13 ayat 4 ya. Jadi keluarga Kristen ini adalah sebuah persekutuan. Keluarga dapat juga disebut sebagai gereja mini, karena di dalam keluarga itu terjadi atau terbentuk persekutuan antara orang tua dan anak, kemudian orang tua anak dengan Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, persekutuan hidup yang bersifat eksklusif. Nah, artinya dari 2 orang saja ya, keluarga yang terdiri dari 2 orang saja untuk suami dan istri, yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan. Ini disebut monogami. Ayatnya dapat kita baca dalam Kejadian 2 ayat 22 dan pasal 24-25, juga 1 Korintus 7 ayat 2. Artinya pernikahan itu. Berikut beberapa hal yang diajarkan firman Tuhan agar keluarga Kristen dapat menjadi berkat. Yang pertama, keluarga Kristen harus hidup penuh hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat merupakan kemampuan untuk dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Agar menjadi berkat di tengah masyarakat, maka orang Kristen itu harus hidup dengan bijaksana. Tentu saja dengan hikmat itu tadi. Karena dengan hikmat, dia mampu memutuskan serta melakukan segala sesuatu dengan bijaksana. Sebelum dia memutuskan sesuatu, dia akan berpikir panjang, kira-kira dampaknya apa. Kalau gagal, solusi yang dapat dia lakukan apa, sebisa mungkin untuk tidak merugikan orang lain. Ayatnya Titus 2 ayat 1-6. Yang kedua, menggunakan setiap kesempatan. Karena kesempatan yang datang dalam hidup ini harus kita pakai dengan sebaik-baiknya ya, sehingga setiap orang dapat menghargai waktu yang Tuhan berikan untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Lalu mengucapkan kata-kata yang membangun. Berarti kata-kata yang keluar dari mulut itu harus dapat membangun, memotivasi orang lain. Jangan mengeluarkan kata-kata kutuk yang dapat menyakiti orang lain atau membuat hubungan kita dengan orang lain itu menjadi tidak baik atau rusak. Penjelasan Alkitab di dalam Efesus 5 ayat 16 ya. Efesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus pasal 5 ayat 16, kita diingatkan untuk menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan, juga bagi sesama manusia. Yang kedua adalah Efesus 4 ayat 29.
Efesus 4 ayat 29 berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Jadi tidak hanya perbuatan, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut itu juga dapat menjadi berkat bagi orang lain yang mendengar apa yang kita ucapkan. Berikut yang terakhir tugas ya. Sebelum itu kalian baca dulu Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Yang pertama, bagaimana pendapatmu tentang figur seorang ibu? Ya, bagaimana pendapatmu tentang figur seorang ibu? Yang kedua, bagaimana pendapatmu terhadap remaja Kristen yang tidak menghargai ibunya? Ini boleh dikemukakan pandangan secara umum ya. Yang ketiga, apa yang dapat kamu teladani dari bacaan Amsal 31 ayat 10 sampai 31? Yang keempat, apa yang telah kamu lakukan sehingga kamu menjadi berkat bagi keluarga, sekolah, dan gereja? Kelima, solusi apa yang dapat kamu berikan bagi remaja Kristen yang hidupnya belum menjadi berkat? Ya, selain berdoa, rajin ke gereja, dan membaca Alkitab. Solusi apa yang kamu berikan bagi remaja Kristen yang hidupnya belum menjadi berkat? Atau mungkin bagi kamu sendiri, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Oke, itu saja. Sebelum kalian mengerjakan tugas, nanti tugasnya difoto lalu diupload di Google Classroom. Baik, kita mengakhiri penjelasan materi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami dalam ketenangan untuk mendengarkan penjelasan materi bab 12, yaitu di mana keluarga Kristen harus menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada, serta karuniakan kami hikmat untuk dapat melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga setiap perkataan dan perbuatan yang kami lakukan dan perkataan yang keluar dari mulut kami itu dapat menjadi berkat bagi orang lain. Mampukan kami juga Tuhan untuk mengerjakan tugas kami hari ini. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak telah mendengarkan penjelasan materi. Silakan mengerjakan tugas melalui GCR ya, sesuai dengan tenggang waktu yang Ibu beri. Sampai jumpa pada pertemuan minggu selanjutnya. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.